Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Toby yang terjebak di sebuah pulau misterius yang tak berpenghuni. Bagaimana keseruan kisah selanjutnya? Tapi sebelum kita lanjut, jika teman-teman suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar admin makin semangat upload video terbaru lainnya. Oke, daripada lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah Prey. Di suatu malam, David Byrne meminta tolong pada putranya yang bernama Toby untuk membantunya memperbaiki mobilnya di garasi. Akan tetapi Toby yang sedang asik dengan ponselnya malah menolaknya, sehingga ayahnya pergi seorang diri keluar rumah, yang tanpa diduga ia diserang oleh seorang perampok yang mengakibatkannya tewas. Semenjak itu Toby menjadi sering melamun dan terbayang-bayang oleh ayahnya. Untuk mengalihkan perhatiannya, ia memutuskan untuk mengikuti sebuah program rehabilitasi perilaku yang mengharuskannya menjalankan serangkaian acara dengan ditempatkan pada sebuah pulau tak berpenghuni. Di sana para partisipan akan mencoba untuk bertahan hidup selama 3 hari 3 malam. Lalu tibalah waktunya bagi Toby dan partisipan lainnya berangkat menuju ke sana. Mereka dipandu oleh seorang wanita yang bernama Kay. Banyak partisipan terlihat memiliki gangguan mental seperti Toby. Salah satunya bernama Cameron yang menjadi teman Toby. Pada keesokan paginya mereka semua sampai di pulau tersebut. Toby yang diantarkan oleh Kay dengan menggunakan speedboat harus dapat bertahan hidup selama 3 hari hingga akhirnya ia akan dijemput kembali. Setelahnya Toby berencana untuk membuat tenda di bibir pantai. Namun ia mendapati ada seseorang yang mengintip. Tak lama Toby masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan makanan. Ia menemukan setumpuk daun kering yang di sebelahnya terdapat buah kelapa. Betapa kagetnya ia ketika mendapati seekor monyet yang sudah mati di dekatnya. Toby segera berlari menuju ke pantai. Saat sudah berada di pantai, Toby mencoba untuk menyalakan api. Akan tetapi pemantik api yang dibawanya tidak dapat menyala. Toby yang sangat kesal melempar korek tersebut ke laut. Ia yang baru pertama kalinya berada di alam terbuka mulai terlihat cemas dan stres. Kemudian Toby bergegas untuk mencari pemantik yang telah ia lemparkan tersebut. Namun ia malah menginjak sekumpulan cangkang kerang yang sangat tajam hingga membuat kakinya berdarah. Mengetahui terdapat banyak kerang, dengan segera ia mengambil, membuka kerang-kerang tersebut dengan menggunakan pisau lipat dan memakan dagingnya. Pada saat membuka pisau lipatnya, Toby menemukan kaca pembesar berukuran kecil, yang akhirnya ia gunakan untuk memantulkan cahaya matahari sehingga ia dapat membuat api di malam pertamanya di pulau tak berpenghuni itu. Toby kemudian memutuskan untuk masuk kembali ke dalam hutan untuk mengambil buah kelapa yang ia lihat tadi siang. Saat sudah berada di dekatnya, ia merasa ada yang sedang mengawasinya. Ia mengarahkan senternya ke dalam hutan, akan tetapi hanya menangkap sesosok bayangan yang berlari dengan sangat cepat. Toby yang sangat ketakutan berlari dengan cepat menuju ke arah tendanya dan menembakkan suar yang sempat dibawanya. Seketika Toby kembali terbayang-bayang oleh ayahnya yang membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan paginya, begitu terbangun Toby melihat ada 2 buah kelapa yang sudah terkupas berada di dekatnya. Tanpa pikir panjang, ia lalu segera meminum kelapa itu. Tapi perhatiannya teralihkan pada seorang gadis cantik di pantai. Saat gadis itu beranjak pergi, Toby mengikutinya karena penasaran. Namun gadis itu malah berlari ke arah Toby. Rupanya ia menangkap seekor hewan buruan dan mereka pun menyantapnya bersama. Saat sedang menunggu hidangan mereka matang, Toby mengatakan bagaimana ia bisa berada di pulau itu. Gadis itu pun mengatakan bahwa ia bernama Madeline. Tak lama Madeline pergi meninggalkan Toby. Pada saat Toby mengikutinya, ia melihat Madeline sedang memotong kepala seekor ular. Madeline mengatakan pada Toby untuk tetap berada di dekat perapian karena ular tidak menyukai api. Malam harinya Toby yang sedang tertidur merasa kembali diawasi oleh seseorang, hingga membuatnya kesulitan untuk tertidur. Ia kemudian memutuskan untuk masuk kembali ke dalam hutan demi mencari tahu siapa yang sedang mengawasinya. Keesokan paginya, ketika bangun tidur, ia melihat Madeline yang sedang membuat makanan. Ia mendekati Madeline yang menyinggung masalah luka pada kaki Toby. Setelah menghabiskan sarapan, mereka beranjak pergi mencari obat untuk dioleskan pada kaki Toby yang terluka. Di perjalanan, Madeline sempat mengatakan jika dirinya tinggal di pulau itu bersama dengan ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Setelah menemukan obat yang dicari, mereka berdua memutuskan untuk mencari ikan bersama-sama. Kini mereka sudah makin terlihat akrab satu sama lain. Pada malam harinya, Toby mengantarkan Madeline yang pulang ke rumahnya. Tetapi saat hendak masuk di dalamnya, ia dilarang oleh Madeline. Menurut Madeline, jika ia melewati pintunya, maka ia bisa mati. Tak terasa sudah malam ketiga, Toby berada di pulau tak berpenghuni tersebut. Kay yang tengah berada di perahu mendengar suara teriakan Toby. Ia lalu bergegas menuju pulau itu untuk mencari Toby.
Namun Ki justru bertemu dengan si makhluk misterius, lalu ia pun diserang hingga tewas. Toby yang terbangun di pagi harinya segera berlari menuju pantai untuk menunggu Ki yang seharusnya menjemputnya, tapi Ki tak kunjung datang. Saat sedang melamun di pinggir pantai, Toby melihat sebuah pelampung yang terapung di dekat bebatuan. Ia segera masuk ke dalam laut dan berenang menghampiri pelampung tersebut untuk mengeceknya. Ketika sudah menangkap pelampung itu, Toby melihat seorang wanita yang keluar dari sebuah speedboat yang sudah terbalik. Ketika wanita itu pergi, ia pun menghampiri perahu itu dan menyelam untuk dapat melihat ke dalamnya. Alangkah kagetnya ia menemukan jasad Ki yang berada di dalamnya. Toby kemudian berlari mengejar wanita tersebut. Ketika masuk ke dalam hutan, ia menemukan senter milik Ki yang terjatuh di permukaan tanah. Lalu Toby memberanikan diri untuk masuk ke dalam pintu menuju rumah Madeline. Ternyata pintu itu adalah sebuah gua yang terdapat banyak sekali gambar makhluk mengerikan. Setelah berhasil melewati gua itu, Toby melihat seorang wanita yang sedang memburu hewan liar. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah rumah kayu. Ia masuk ke dalamnya dan menemukan beberapa foto serta paspor. Selain itu, ia juga menemukan radio pemancar. Toby berencana mengambil radio pemancar itu untuk meminta bantuan pada dunia luar agar ia segera dijemput. Akan tetapi masuk dua wanita ke dalam rumah itu membuat Toby segera bersembunyi. Rupanya dua wanita itu adalah Madeline dan ibunya. Ibu itu memarahi Madeline karena membiarkan pintu rumah mereka terbuka. Sementara itu, ketika sedang bersembunyi, Toby tanpa sengaja menemukan kepala serupa manusia dengan tanduk dan rupa mengerikan. Toby yang khawatir pada Madeline diam-diam menarik Madeline dan mengajaknya berbicara. Toby mengajak Madeline untuk pergi dari situ dan memintanya untuk menunggunya di pantai. Setelahnya, Toby membuat jebakan yang mengarah ke mulut gua. Kemudian ia juga membuat api unggun yang sangat besar agar orang-orang yang melewati pulau itu dapat melihat tandanya. Ketika bertemu dengan Madeline kembali, Toby mengatakan jika orang yang seharusnya datang untuk menjemputnya telah tewas. Ia juga mengatakan bahwa dirinya melihat ibu Madeline pergi meninggalkan speedboat, sehingga ia mengira jika ibunya yang menjadi pembunuhnya. Madeline yang mendengarnya lalu bercerita jika ibunya terlihat sedikit aneh sejak ia masih kecil. Ia merasa ibunya seolah kerasukan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Toby yang mengasihani Madeline berencana untuk mengajaknya keluar bersama dari pulau itu. Esoknya terlihat pesawat yang sedang terbang rendah melewati pulau. Akan tetapi sayangnya terlambat bagi Toby untuk menampakkan dirinya. Toby yang kecewa memutuskan untuk berjalan menuju ke dalam hutan. Ia menemukan sebuah mercusuar tua yang sudah lama ditinggalkan. Toby memasukinya untuk mengecek generator dan menghidupkan lampunya. Namun ternyata bahan bakar generator tersebut telah habis. Ia mencoba untuk mencari bahan bakar di dalam hutan, tapi ia malah bertemu dengan Cameron. Berada di pulau itu selama 6 hari, Toby lalu menjelaskan pada Cameron jika Ki telah tewas dibunuh oleh seorang wanita yang telah lama menjadi penghuni pulau tersebut. Cameron yang mendengarnya segera mengajak Toby untuk pergi meninggalkan pulau itu. Akan tetapi Toby menolak. Toby mengatakan jika ia menunggu Madeline untuk bersama-sama pergi dari situ. Karenanya tak lama ia yang keras kepala segera menuju rumah kayu untuk menjemput Madeline. Sesampainya di rumah Madeline, Toby malah disergap dari belakang oleh ibu Madeline yang menyebabkan perkelahian. Tak lama Toby berhasil lolos melarikan diri dan segera keluar dari rumah itu. Tanpa sengaja Toby melewati jebakan yang telah dibuatnya dan membuat ibu Madeline tertusuk dan terluka parah. Dalam keadaan sekarat, ibu Madeline bercerita jika Toby telah melakukan hal yang salah dengan membunuhnya. Ia mengatakan jika dahulu ia dan keluarganya pergi ke pulau itu untuk mengajarkan agama dan ayah Madeline adalah seorang pastor. Akan tetapi saat mendarat dan tiba di sana, para warga lokal telah memperingatkan jika ada sesosok makhluk mengerikan yang menjaga pulau itu dan tidak suka jika ada warga asing yang masuk ke daerahnya. Madeline yang masih kecil dan polos tiba-tiba dirasuki oleh sosok itu dan membunuh semua orang yang berada di tempat itu, termasuk ayahnya sendiri. Hanya ibunya saja yang dibiarkannya hidup, karena monster itu tahu jika Madeline tetap membutuhkan sosok ibunya hingga ia dewasa nanti. Setelah menjelaskan semuanya pada Toby, ibu Madeline memberikan sebuah jimat yang ia yakini dapat melindunginya apabila bertemu dengan makhluk itu. Selain itu, ibu Madeline juga mengatakan bahwa makhluk itu tidak menyukai cahaya. Tak lama setelahnya, ibu Madeline pun meninggal dunia. Toby lalu beranjak untuk mencari Cameron. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Cameron yang sangat penasaran memasuki hutan sendirian. Ia lalu bertemu dengan makhluk mengerikan tersebut dan tewas setelah diserang secara membabi buta. Toby yang telah sampai tidak dapat menemukan Cameron. Ia hanya menemukan bercak darah yang berceceran di atas permukaan daun kering yang berguguran. Tak lama datanglah Madeline yang datang dengan satu tangannya menyeret jasad ibunya. Ia marah pada Toby dan bertanya alasan menghabisi ibunya. Toby yang tidak ingin sampai terbunuh lalu berbohong jika membunuhnya demi kebaikan mereka berdua agar dapat meninggalkan pulau itu. Madeline yang mendengarnya sangatlah senang dan bermesraan dengan Toby. Toby yang sedang dipeluk oleh Madeline berusaha mengambil jimat yang terjatuh.
Madeline yang menyadarinya tiba-tiba berubah rupa menjadi monster yang mengerikan. Untungnya Toby dengan sigap meraih batang kayu lalu memukulnya keras hingga jatuh pingsan. Setelah mengikat Madeline dengan kencang, Toby segera pergi menuju mercusuar untuk menyalakan lampunya. Ia lalu bergegas untuk mengambil bahan bakar dan menyalakan obor. Akhirnya lampu mercusuar pun dapat menyala. Toby yang kelelahan turun dari tangga mercusuar dengan sempoyongan. Karena sudah tidak dapat fokus, ia tergelincir dan jatuh. Dan saat akan keluar dari mercusuar, tiba-tiba pintunya tertutup dengan sangat keras. Lalu Toby secara tiba-tiba diserang oleh makhluk itu dari arah belakang dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Secara tidak sengaja, jimat yang diberikan oleh ibu Madeline jatuh ke matanya sendiri yang membuatnya tidak dapat melihat. Toby lalu mencuci kedua matanya dengan air dan mengalahkan makhluk itu dengan cara memantulkan cahaya menggunakan pecahan cermin yang dipegangnya. Setelahnya Toby membakar tempat tersebut dan segera keluar dari mercusuar. Kebetulan ia melihat sebuah kapal yang sedang berlayar di dekat pulau. Ia segera berlari dan berenang untuk mengejarnya. Pada saat berada di laut, tiba-tiba dari arah belakang muncul makhluk mengerikan itu lagi. Di akhir cerita sama sekali tak terlihat Toby, hanya Madeline yang sedang duduk bersantai dengan menggunakan selimut. Rupanya Toby telah tewas, dan Madeline yang kerasukan makhluk mengerikan itu malah dapat keluar dari pulau tersebut. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Prey, semoga teman-teman semua suka dengan video